Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan belajar menggunakan Webex. Kita masuk dulu di situs Webex-nya. Ini webex.com, tinggal ketikkan aja ini. Ini aslinya bahasa Inggrisnya munculnya seperti ini. Keep your team connected and your work secure. Nah, tapi aslinya kalau di Indonesia kan jadi begini. Jaga agar tim Anda tetap tergabung dan pekerjaan Anda aman. Nah, selanjutnya kita masuk. Kalau seandainya sudah punya akunnya, kita masuk. Tapi kalau belum punya, kita klik mulai gratis. Kalau di Inggris kan start free. Nah, selanjutnya kita sambil nunggu Gmail-nya diaktifkan. Saya akan menggunakan akun apa ya? Ini yang kemarin saya sudah bikin baru .smkn6gbr@gmail.com. Saya klik daftar. Saya akan buka juga Gmail-nya biar kalau ada verifikasi langsung terbuka. Oke, saya diminta untuk mari siapkan rapat Anda. Oke, selanjutnya kalau sudah tadi diminta untuk membuatkan rapat Anda seperti ini, ini sambil saya screenshot. Saya gunakan sniping tool seperti ini. Nah, kemudian saya simpan, save. Kemudian saya letakkan di folder yang saya punyai untuk menyimpan screenshot ini. Saya letakkan di sini. Ya, saya letakkan di sini saja. Ini misalnya tugas 1. Oke. Kemudian saya isikan, belum saya kasih nama. Misalnya seperti ini. Ini saya tulis SMKN 6 Jember. Saya ulangi lagi, screenshot lagi, new. Saya screenshot dari sini aja, saya drag. Oke, saya save. Nah, ini 31. Saya overwrite karena yang sebelumnya salah. Selanjutnya klik teruskan. Ini kalau di bahasa Inggris kan jadi continue. Saya klik, ini Indonesian English, ya sudah Indonesian English deh. Continue. Oke. Kita tunggu prosesnya. Kalau akses internetnya bagus, tentu prosesnya lebih cepat. Tapi kalau akses internetnya lambat, biasanya butuh waktu untuk continue. Kok lama ya? Ini saya buka juga emailnya. Oke, sambil saya buka emailnya, takut ada notifikasi masuk ke sana. Tapi kok lama? Oh, ini biasanya minta jangan di sudah.
Saya refresh lagi saja. Model.smkn 6 Jember, saya sign up. Saya kasih nama Ahmadi SE, ini SMKN 6 Jember. Ini tadi Oke, saya klik continue. Thank you, start your inbox tuh. When you send account, nah ini tadi diminta untuk aktivasi. Ini saya harus aktivasi. Ini kenapa saya menggunakan akun baru, karena akun untuk pelatihan itu sudah ada saya lanjutkan. Sekarang kita cek di emailnya. Ini email, ada satu inbox dari Cisco Webex. Kita klik. Nah, kemudian kita create passwordnya. Nah, Webex meeting kita ini, situs kita ini, saya create passwordnya. Saya akan membuat untuk password kita, password saya. Saya punya passwordnya. Kemudian klik teruskan. Kalau pengen disimpan, simpan saja di sini, biar nanti kalau ada kelupaan bisa dilihat lagi. Hanya memang tidak disarankan kalau menggunakan laptop yang dipakai bersama. Selanjutnya belum di screenshot. Ini saya screenshot dulu. Ini saya kecilkan dulu. Bisa nggak dikecilkan? Ini saya screenshot lagi karena saya diminta untuk men-screenshot juga. Save. Ini tugas 3. Saya screenshot. Kemudian saya memulai rapat. Nah, ini saya akan memulai rapat, atau saya bikin meeting roomnya. Tuh, saya belum screenshot ya. Ini aja sudah yang di screenshot. Ini saya screenshot lagi. Starting meetingnya, ini saya simpan. Gunakan sniping tool. Saya lebih menyukai menggunakan sniping tool karena memang ini bawaannya Windows. Kebetulan saya menggunakan Windows. Ditunggu proses startingnya. Nah, biasanya kalau kita pernah menginstal Cisco Webex di laptop kita, maka otomatis nanti akan dibukakan aplikasinya seperti ini. Kalau belum, biasanya kita diminta untuk menginstal, atau biasanya pluginnya itu harus dijalankan. Kok plugin ya? Extension kalau di Chrome. Kalau sudah, sebentar. Saya siapkan. Nah, kita sudah bisa start seperti ini. Nah, ntar saya screenshot dulu biar ada bukti bahwa ini sudah proses. Saya save. Banyak banget screenshotnya ya.
sudah saya screenshot. Nah, kita klik start seperti ini untuk memulai meeting. Nah, kalau memang menghendaki suara kita tampil, ini sebenarnya kita tinggal share aja meetingnya ini, linknya nanti kita share link ini, share my meeting Windows-nya ini. Tampilannya nih, kita kalau seandainya kita mau menampilkan screen layar kita. Oke, saya nampilkan screen layar kita. Sekarang saya pengen ini sebenarnya pada saat seperti ini itu sudah recording. Oke, sekarang saya akan meng-share konten. Share konten itu tidak semua layar ini tampil, tapi saya akan share materi saya, sehingga nanti yang muncul adalah materi saya. Ini saya akan, kebetulan saya sudah membuka ini, makanya saya akan share kontennya. Mana lah di share konten, saya klik ini, share. Nah, sekarang saya sharing Nitro. Ini sebenarnya sudah terekam proses pembelajaran ini. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembelajaran ini kita akan mempelajari materi komputer akuntansi Mayop 18. Nah, keliru. Saya kok buka covernya. Oke. Materi yang akan kita adalah ini. Kompetensi dasarnya adalah menerapkan program aplikasi komputer akuntansi dan menginstal program aplikasi komputer akuntansi. Indikator pencapaiannya yaitu nanti siswa mampu menjelaskan aplikasi komputer akuntansi, kemudian menyebutkan jenis aplikasi komputer akuntansi, menjelaskan manfaat dan tujuan aplikasi komputer akuntansi, dan menjelaskan cara menginstal aplikasi komputer akuntansi. Kemudian prakteknya itu melakukan penginstalan aplikasi komputer akuntansi dan membuka aplikasi komputer akuntansi pada komputer, karena Mayop hanya bisa dibuka lewat komputer. Nanti tujuan pembelajarannya ini sesuai dengan indikatornya itu ya, semua dilakukan dengan cepat dan tepat. Oke, sekarang kita ke materinya. Materi pembelajaran nanti juga bisa diakses langsung di website Rumah Belajar. Ini kebetulan saya sudah buatkan, tinggal diakses nanti. Pengertian komputer akuntansi adalah suatu program aplikasi yang digunakan untuk mengubah transaksi akuntansi dan menghasilkan laporan keuangan yang diperlukan. Komputer akuntansi adalah sebuah sistem akuntansi di mana komputer sebagai teknologi untuk menjalankan aplikasi yang digunakan di dalamnya mengelola transaksi akuntansi dan sekaligus untuk menghasilkan laporan keuangan perusahaan. Kemudian jenis komputer akuntansi banyak jenisnya, mulai Chris Hand, bukan Chris John ini ya, Chris Hand, Accurate, K-System Indonesia, Mayap Accounting, Expect ERP. Ini sebenarnya sebagian kecil dari banyak aplikasi akuntansi. Yang ketiga, manfaat komputer akuntansi. Manfaat dan keuntungan dari komputer akuntansi adalah dapat menyediakan informasi yang akurat dan tepat
waktu hingga dapat membuat aktivitas utama pada value chain secara efektif dan efisien. Value chain itu dari apa ya? Yang kedua, mencegah kekeliruan karena tingkat ketelitian dan fokus dari komputer lebih tinggi. Atau bahasa gampangnya, di komputer itu kalau untuk hitung-hitungan jauh lebih cepat dibandingkan kita ngitung manual. Kemudian yang ketiga, meningkatkan efisien. Kalau cepat tentu lebih efisien. Yang keempat, meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan. Semakin cepat informasi tersaji, tentu keputusannya juga akan semakin cepat. Yang kelima, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produksi dan jasa yang dihasilkan. Karena kalau informasinya cepat, pengambilan keputusannya cepat, tentu hasil yang didapat juga biaya-biaya yang dikeluarkan nggak akan banyak. Selanjutnya, menambah efisiensi kerja di bagian keuangan. Tadi sebenarnya sudah disebutkan yang sebelumnya. Yang ketiga, selanjutnya meningkatkan sharing knowledge. Pengetahuannya dibagi-bagi. Oke, kemudian selanjutnya langkah penginstalan software Mayop ini bisa diinstal pada Windows versi apa saja. Hanya memang untuk versi terbaru kadang ada beberapa masalah. Yang versi 10 itu kadang ada beberapa masalah, tapi ada cara mengatasinya, memang harus diupdate tertentu. Oke, spesifikasi komputernya juga nggak perlu tinggi-tinggi banget. Cukup prosesor 200 MHz pun juga sudah oke. RAM-nya kecil pun nggak ada masalah. Sehingga kalau pakai komputer Pentium 1 pun masih nyala asal terinstall aplikasi Windows. Monitornya juga nggak perlu gede-gede banget. Pakai monitor tabung juga masih bisa. Windowsnya juga Windows 7, XP juga masih bisa. Ini Windows yang sudah almarhum ini. Kemudian software Office-nya Office 2007, karena nanti ada beberapa file yang akan bisa di-convert dalam bentuk Excel. Nah, itu harus support Office 2007. Kemudian harus disediakan master software Mayopnya, karena nanti prosesnya ada proses instalasinya. Ini nanti proses instalasinya mengaktifkan komputer, menjalankan, kemudian kita install seperti ini. Nah, ini caranya, kita klik seperti ini, kita install. Kemudian prosesnya akan berjalan sampai muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kita pilih yang accept yang atas, tinggal lanjutkan next. Di sini pakai typical, tidak perlu custom karena custom pun nggak ada banyak pilihan. Pakai typical saja. Kemudian tinggal next. Kemudian pilih aksesoris biar dia akan muncul di tampilan utama. Oke, tinggal next terus sampai muncul finish. Kemudian kalau sudah nanti akan muncul di start menu, itu akan muncul icon baru yang namanya Mayop 18. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, ya sudah, proses Mayopnya sudah bisa dijalankan. Nanti ketika jalankannya tinggal klik seperti ini, jalankan yes. Pilih yes ya, nanti sudah otomatis jalan. Saya kira itu di sesi pembelajaran hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kembali ke ini. Nah, kalau sudah ini tinggal ini sebenarnya tadi harus share konten. Ini kan kita sudah share konten tadi. Nah, tadi sebenarnya sudah kita share ya. Nah, selanjutnya kalau sudah kita share seperti itu, untuk stop kontennya kita klik ini. Klik seperti ini, maka
kontennya otomatis berhenti, sehingga kita tampilannya akan seperti ini nanti di Webex kita. Nah, sebenarnya kalau kita menghendaki ada videonya ya kita bisa tampilkan seperti ini kalau memang menghendaki ada tampilan videonya. Saya matikan dulu biar nggak kelihatan kalau belum mandi. Oke, kalau seperti ini sudah kalau sudah selesai meetingnya ini sudah, nanti tinggal attending partisipasinya bisa dilihat di sini. Kemudian kalau ada pertanyaan akan muncul di sini. Nah, kalau sudah kita akhiri, kita klik end meeting. Oke, saya kira itu gimana kita membuat room dan mulai melakukan proses pembelajaran satu materi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop.